beliau tidak senang ketika ada orang pakai kopiah hitam. Kopiah hitam itu adalah salah satu bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial Belanda. Memangnya belum cukup apa? Kalian dikasih tempat yang enak dan nyaman di Indonesia. Sekarang kalian dengan berani-beraninya untuk mengacak-acak budaya dan sejarah Indonesia. Hebat kali kalian. Dan Habib ini juga yang bilang bahwa Indonesia adalah punya Aulia Tarim. Jangan sampai masyarakat Indonesia bersatu dan bergerak untuk memulangkan keturunan-keturunan kalian ke negara asal kalian. Dan saya ingatkan, penjajahan yang paling mengerikan itu bukan berupa agresi, tapi berbentuk pembodohan. Ini salah satunya. Yakinlah, perang saudara antar umat muslim di Indonesia bisa terjadi. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, bersama saya Bang Ojan. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya agar channel ini makin berkembang dan selalu memberikan informasi yang sehat dan masuk akal. Kalau sudah di subscribe, mari kita lanjut pembahasan hari ini. Jadi ada Habib yang tidak membolehkan memakai kopiah hitam bagi umat muslim. Kita tonton dulu videonya. Sampai suatu saat beliau tidak senang ketika ada orang pakai kopiah hitam. Dan yang bicara itu ngomong sama saya sendiri. Kalau betul ya Hasan, saya sendiri yang mengalami itu. Ketika saya pakai kopiah hitam, disuruh lepas oleh Habib Abu Bakar dan diganti dengan kopiah putih. Ini isyarat bahwa beliau betul-betul mempertahankan dan ingin anak-anaknya dan para pencintanya berjalan di jalan salafun salihin. Ini makin lama makin kurang ajar orang keturunan Yaman ini. Kemarin Indonesia mereka bilang milik Aulia Tarim. Sekarang kopiah hitam mereka permasalahkan. Kalau memang kalian tidak suka dengan orang yang memakai kopiah hitam, ya sebenarnya tidak masalah. Tapi jangan seperti ini caranya. Tidak perlu kalian membuat cerita dan dalil seolah-olah kopiah hitam itu benda yang tidak boleh untuk dipakai oleh umat muslim. Ini salah ini. Ini sama saja mendoktrin dan membodohi bangsa Indonesia dengan embel-embel dalil dan cerita-cerita. Kalau kalian tidak suka dengan budaya dan adat Indonesia, mending kalian minggat. Minggat dari Indonesia, pulang ke Yaman. Jangan kalian gemuk di Indonesia, kalian subur di Indonesia, kalian enak di Indonesia. Sekarang kalian berani-beraninya untuk menyamankan Indonesia. Hebat kali. Memangnya belum cukup apa? Kalian dikasih tempat yang enak dan nyaman di Indonesia. Sekarang kalian dengan berani-beraninya untuk mengacak-acak budaya dan sejarah Indonesia. Hebat kali kalian. Asal kalian tahu, bagi orang Indonesia, kopiah hitam itu adalah salah satu benda yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dan ini untuk teman-teman ya, yang belum tahu ya. Kopiah hitam itu adalah salah satu bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial Belanda oleh Serikat Islam Indonesia. Dan sekarang orang Yaman ini membuat dalil seolah-olah kopiah hitam itu adalah benda yang dilarang bagi umat Islam. Memangnya kopiah hitam itu benda yang wajib apa untuk dipakai di saat ibadah? Ini makin lama makin kurang ajar. Sejarah mereka belok-belokin. Pahlawan-pahlawan mereka klaim. Ini kopiah juga mereka larang.
Dan Habib ini juga yang bilang bahwa Indonesia adalah punya Aulia Tarim. Orang-orang kayak gini memang sengaja untuk membelokkan sejarah-sejarah Indonesia dan sengaja untuk memasukkan budaya-budaya luar ke Indonesia, khususnya budaya Yaman. Keturunan Yaman ini tidak sadar apa? Tidak tahu diri apa mereka? Mereka datang ke Indonesia ini melalui kolonial Belanda. Dan dengan secara tidak langsung mereka ini ikut menjajah bangsa Indonesia. Sudah syukur mereka ini dikasih tempat tinggal, diterima oleh orang Indonesia. Dan sekarang mau mengacak-acak bangsa Indonesia lagi. Jangan sampai masyarakat Indonesia bersatu dan bergerak untuk memulangkan keturunan-keturunan kalian ke negara asal kalian. Jangan mentang-mentang masyarakat diam, jadi kalian bisa seenaknya saja. Jadi kalian sekarang ngelunjak. Rasa sabar masyarakat itu habis, ada tiba waktunya. Dan sudah cukup pembodohan-pembodohan yang kalian lakukan untuk bangsa ini. Ini untuk aparat dan pemerintah. Orang ini harus ditindak ini. Sama saja menghina benda sakral bagi bangsa Indonesia. Dan kalau makin lama didiamkan, tidak menutup kemungkinan mereka akan terus membelokkan sejarah bangsa Indonesia. Dan saya ingatkan, penjajahan yang paling mengerikan itu bukan berupa agresi, tapi berbentuk pembodohan. Ini salah satunya. Dengan modus-modus dalil, dengan modus-modus cerita, dengan modus-modus karoma, ini salah satunya. Dan ini mereka lakukan ini sudah lama oleh keturunan Yaman ini. Kalau dibiarkan dan dianggap sepele, yakinlah perang saudara antar umat muslim di Indonesia bisa terjadi. Dan semoga aparat dan pemerintah dengan cepat bertindak dan tegas preman-preman bersorban ini. Jangan sampai masyarakat yang bergerak. Habis kalau masyarakat yang bergerak. Oke, segitu saja pembahasan hari ini. Untuk teman-teman, semoga kita selalu dilindungi dan selalu diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.